Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Fauzia Nurwibowo dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar organisasi pendidikan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah organisasi pendidikan. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah apa sih organisasi? Organisasi adalah suatu kumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi atau bisa disebut organisasi adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Organisasi yang baik harus didasarkan pada konsep yang telah dibuat berdasarkan teori yang selaras dengan tujuan perusahaan bersama dengan lembaga yang didedikasikan untuk pengajaran khususnya universitas, sekolah, dan lain-lain. Gagasan administrasi sekolah disusun untuk memberdayakan sekolah agar lebih efektif. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang memegang teguh landasan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ilmu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak didiknya juga mendorong hal tersebut. Oleh karena itu, hal ini jarang diinginkan oleh kepala pengelola lembaga pendidikan. Organisasi pendidikan berarti suatu kumpulan dari dua orang atau lebih yang berada pada suatu lembaga formal. Jadi konsep dasar organisasi pendidikan yaitu suatu bentuk rencana visioner suatu lembaga yang nantinya rencana tersebut menjadi acuan perkembangan suatu lembaga ke depannya. Konsep dasar organisasi pendidikan pada umumnya meliputi yang pertama, visi, misi, dan nilai. Organisasi pendidikan harus memiliki visi yang merupakan gambaran jangka panjang tentang arah yang ingin dicapai. Misi organisasi pendidikan yaitu menjelaskan tujuan dan peran mereka dalam mencapai visi tersebut. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh organisasi itu penting untuk membentuk budaya dan identitas dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pendidikan merujuk pada penempatan dan hubungan antara posisi-posisi atau bagian-bagian dalam organisasi. Hal ini mencakup pada pembagian tugas, hierarki, dan saluran komunikasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan berperan penting dalam organisasi pendidikan untuk mengarahkan dan menginspirasi staf serta siswa di lembaga tersebut. Dan manajemen yang efektif itu juga diperlukan untuk mengatur sumber daya, mengambil keputusan, dan memastikan operasional sehari-hari berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Organisasi pendidikan terdiri dari berbagai tenaga kerja termasuk guru, staf, administrasi, kepala sekolah, dan lain-lain. Mereka berperan dalam memberikan pembelajaran, pengelolaan administrasi, dan dukungan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran ini adalah inti dari organisasi pendidikan, yaitu mencakup rencana pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian siswa, dan pengembangan kurikulum yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan siswa dalam beberapa tahun ke depan. Yang keenam yaitu hubungan dengan stakeholder atau mitra.
Organisasi pendidikan pastinya berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan mitra pendidikan lainnya. Hubungan yang baik dengan stakeholder ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi. Organisasi pendidikan perlu melaksanakan pengawasan dan evaluasi untuk memantau kinerja dan hasil pembelajaran. Pengawasan membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah dibuat pada awalnya. Dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan mengukur efektivitas program pendidikan agar mutu pendidikan pada lembaga tersebut menjadi lebih baik. Yang kedelapan, yaitu keterlibatan komunitas. Organisasi pendidikan juga harus terlibat dengan komunitas sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan organisasi lokal, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan upaya untuk membangun kemitraan dengan komunitas. Perlu diingat bahwa konsep dasar organisasi pendidikan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan negara tempat organisasi beroperasi. Jadi semisal organisasi pendidikan di Indonesia berarti mengikuti konsep dasar organisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, konsep dasar organisasi pendidikan merupakan gambaran mengenai apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi pendidikan sehingga bisa terbentuk. Yaitu terdapat beberapa hal yang menjadi dasar terbentuknya organisasi pendidikan, yaitu tujuan atau visi dan misi organisasi, struktur organisasi yang mencakup peran dan tanggung jawab anggota, hubungan antar anggota dan tata kelola, lalu sumber daya manusia, sistem pengambilan keputusan yang mencakup mekanisme pembuatan keputusan dan pengendalian, kultur organisasi, yaitu nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam organisasi, proses kerja dan sistem manajemen yang menjadi tolak ukur efektifnya organisasi tersebut. Terus komunikasi dalam organisasi meliputi mekanisme dan alat komunikasi yang digunakan dalam organisasi. Evaluasi dan pengendalian yaitu mekanisme untuk menilai kinerja dan memantau proses pengembangan organisasi. Jadi organisasi yang baik harus membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara merata dan kewajiban khusus mereka. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen yang tinggi pada organisasi dan meningkatkan motivasi dan kinerja anggota dalam bekerja.